Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini saya akan menunjukkan cara mengecek motor bekas 2 jutaan. Nah, di sini motornya kelihatan bagus ya. Tapi nanti apakah ini tidak berisiko kalau dibeli, apakah bagus? Nah, cara ngeceknya seperti ini. Pertama-tama kita lihat fisiknya dulu ya, mulai bodi, cat, dan rangka. Nah, ini bodi lumayan ya. Nah, namun di sini ada kelihatan ini setangnya ya agak rusak. Berarti pernah jatuh mungkin ya. Nah, handle-nya baru ini ya. Berarti pernah patah mungkin. Ini catnya baru sekali, berarti pernah jatuh. Nah, ini secara bodi ya, ini sen mungkin kayaknya normal ini ya. Karet-karet ini baru, spion baru namun pecah ya. Nah, bodi secara keseluruhan ya untuk umur segini sudah oke. Kemudian lanjut berikutnya, kondisi ban masih tebal atau enggak. Tahunnya harusnya misal sekarang tahun 2002, harusnya tahun 2020 maksimal ya. Nah, ini tahunnya ini. Kalau sudah 2019 sudah mati karetnya, dinaiki keras dan licin. Selanjutnya kondisi sok dicek, rembes enggak, bocor enggak. Ini di sini. Kondisi kampas dicek masih tebal atau sudah habis, bisa dilihat dari sisi sini ya ini. Nah, ini kelihatan ini. Nah, saya fokuskan lah. Nah, ini ya kelihatan lah ya kalau pakai visual. Kalau ini pakai kamera mungkin kurang jelas ya. Nah, selanjutnya cek sok belakang juga seperti itu, rembes apa enggak. Kemudian kita cek bagian mesin. Untuk bagian mesin kita bisa cek dari sini ada rembes basah enggak ya, dari tutup ini, tutup klep. Kemudian mesin bawah, nah yang bagus kering ya, yang bagus kering. Kalau mesinnya basah oli berarti mesin ini terindikasi sering dipaksa ya, maksudnya oli telat ganti, jadi mesinnya panas atau buat nanjak ekstrim jadi panas dan sil-silnya mengeras sehingga bocor. Tahap selanjutnya kita nyalakan dan cek listrikan ya, lampu depan belakang nyala semua apa enggak. Oke, kita cek lampu depan nyala ya, lampu jauh dekat, sen sambil dinyalakan ya. Kalau ini enggak dinyalakan nggak bisa, nggak kayak mobil ya. Nah, kemudian dicek jalan juga, ini jalan enggak, gigi cek 1 2 3, nyala enggak indikatornya, bensin. Oke, setelah indikator itu kemudian kita cek bagian mesin. Untuk bagian mesin kita bisa ada 3 tahap ya. Yang pertama cek visual bocor enggak, kemudian yang kedua cek suara. Nah, di sini suaranya harus tidak ada suara aneh-aneh ya. Kemudian cek bagian knalpot, keluar asap enggak ketika digas seperti ini. Akan saya tunjukkan. Kalau digas keluar oli berarti indikasi ada kebocoran oli di ruang mesin, bocor kompresi ya. Tidak keluar olinya teman-teman, maksudnya tidak keluar asapnya. Tapi apakah benar mesin ini bagus? Nah, kita cek lanjutannya seperti ini. Yang pertama kita coba ini kick starter ini. Nah, ketika digenjot gini dia nendangnya berat enggak ya, keras enggak ya. Kalau keras berarti kompresi masih bagus ya. Kalau udah ringan berarti sudah ada kebocoran kompresi. Nah, caranya ya harus teman-teman nyoba yang normal dulu, jadi bisa membedakan. Nah, kemudian
cek mesinnya lagi, bagian knalpot ya. Nah, ini mudah sekali cara mengetahuinya. Jadi kondisi tadi tidak ada suara kasar, tidak ngebul ya. Namun dari sini tidak bisa bohong, kalau masalah mesin kita colek agak dalam aja ya, harusnya jelaga tipis. Nah ini hasilnya apa kawan-kawan? Walaupun tidak ngebul, kalau jelaganya setebal ini berarti ini ada masalah serius bagian kompresi ya, antara klep bocor atau ring piston yang sudah longgar. Nah ini kunci utamanya ada di sini ya. Ini walaupun sama yang punyanya sudah dibersihkan ya, tapi kita ngakalinya dicolek agak dalam. Biasanya bagian dalam nggak bisa dibersihkan ya, nggak, dia kelewatan bersihkannya. Nah ini ciri-cirinya berarti ada masalah di kompresi. Nah konsekuensinya apa jika masalah di kompresi? Dia akan bensinnya pasti agak lebih boros, karena pembakaran bensin tenaganya akan terbuang sia-sia sebagian ya, karena bocor kompresinya. Jadi tidak tenaganya tidak tersalurkan ke stang seher semua, tapi ada yang bocor ke knalpot. Itu satu, lebih boros. Yang kedua busi ya, busi akan cepat mati karena berjelaga seperti ini. Jadi kemungkinan akan sering bocor di jalan. Maaf, bukan bocor di jalan ya, tapi macet di jalan. Salah ngomong ya, maaf. Kemudian konsekuensi yang ketiga, oli kemungkinan kalau tidak sering dicek akan habis. Yang terjadi apa? Piston ngejim itu ngunci ya, terus stang seher bengkok, klep nabrak ya, itu akan berakibat fatal ya, dandanya banyak kalau kita lalai mengontrol olinya. Nah resikonya seperti itu, cuma karena ada hitam-hitam ini di knalpot. Oke, itu mesin. Nah kemudian selanjutnya yang tahap ketiga, yang pertama dilihat aja bocor enggak ya, yang kedua cek suara, dicek kompresi dengan cara ini, kemudian yang ketiga dites jalan. Nah dites jalan ini caranya gimana? Caranya ya buat jalan aja, buat jalan 1 sampai gigi 4 dites semua selama setengah jam. Dia terjadi perubahan signifikan enggak di mesin, ada timbul suara kasar enggak, ada tarikannya ngempos enggak, gigi 2, 3, 4 ya. Kalau normal berarti mesinnya tidak bermasalah ya, berarti tidak ada masalah di gigi persneleng atau kampas kopling. Kalau tarikannya tidak ngempos ya, artinya ngempos itu misalnya dari gigi 2 ke gigi 3 digas malah teriak aja mesinnya, namun motornya tidak tambah laju, berarti kampas kopling habis. Nah itu cara cek mesin nomor 3-nya. Yang terakhir kita samakan antara plat STNK dan nomor rangka. Nomor rangka ada di bawah sini ya. Nah ini nomor mesin, maaf ya, ini nomor mesin, dan nomor rangka di bawah jok sini ya kayaknya, kalau nggak salah ya. Nah itu dicocokkan semua ya, angkanya normal semua, apa ada yang mencurigakan? Kalau angkanya keterokan berarti ya bermasalah. Tapi untuk motor seperti ini saya rasa surat-surat sudah jarang yang ini ya, motor 2 jutaan Supra ini surat-surat jarang yang ngurusi ya, biasanya sudah mati atau hilang. Jadi biasanya cuma buat ke sawah atau sekolah anak-anak ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu cara ngecek motor 2 jutaan ya. Ini sekitar kurang lebih 2 jutaan. Kalau mulus bagus semua normal ya, mungkin paling mahal sekitar berapa ya, bisa nyampe 7 juta kalau masuk barang antik. Tapi kalau kebanyakan ya yang udah ngebul itu paling ya 2,5 juta, 3 juta lah standarnya. Mungkin 4 juta udah dapat bagus, tapi kalau 7 juta mungkin yang
dari baru tidak pernah dipakai bisa mungkin ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.